Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Suhan yang sudah berada di tempat kejadian sangat terkejut, karena itu adalah bunga Aikido. Bunga Aikido sebuah segel kaifeng. Awal dari tahap tengah pemulihan energi spiritual terkait dengan mekarnya bunga Aikido, jadi disinilah segel kedua. Ucap Suhan melihat situasi yang terjadi. Terlihat ada banyak iblis dan juga monster beast yang berkumpul di sana untuk memperebutkan bunga itu. Suhan mengajak monster kucing untuk membunuh monster itu. Jika saya membuka segel pasar Kunlun dan alam rahasia lain dari wajah binatang buas, umat manusia pasti akan mengalami bencana. Lu tua, ayo bunuh. Monster kucing itu menyetujui permintaan dari Suhan. Kemudian Suhan dan monster kucing langsung ke dalam kerumunan para monster beast itu. Sedangkan monster kucing itu langsung berubah menjadi monster besar yang siap melahap para monster yang berada di depannya. Monster kucing mengatakan kepada monster beast, "Saya berkata, jika Anda ingin menembus segel, bukankah Anda monster yang naif?" Ucapnya dengan wajah yang menyeramkan. Terlihat, Suhan sudah berdiri di atas monster kucing Lu. Suhan mengatakan, ada yang salah dengan orang-orang ini, dan sepertinya mereka tidak bisa lagi merasakan ketakutan. Bagaimanapun, itu harus menghancurkan bunga Aikido. Baik, semuanya jelas, ucap Suhan yang sudah bersiap dengan kapak Hongmen miliknya yang sudah berada di genggaman tangannya. Suhan kemudian mengeluarkan jurus pedang formasi abadi, dan dia langsung menyerang monster beast itu dengan ribuan pedang yang langsung membunuh ribuan monster yang sedang berkumpul. Dengan sekali tembakan dari formasi miliknya, serangan itu berhasil membunuh banyak monster beast dengan serangan yang dilakukannya. Dengan mengeluarkan jurus formasi pedang, terlihat Suhan nampak sekali kelelahan. Batu sandungan ini, akhirnya semua dibawa keluar, ucap Suhan setelah berhasil mengalahkan para monster beast. Dan terlihat di depannya sudah ada bunga Aikido yang terbang dengan mengeluarkan aura yang cukup kuat. Selanjutnya, saatnya untuk acara utama. Saya tidak akan pernah membiarkan bunga Aikido ini mekar. Ucap Suhan bersiap mengambil bunga itu. Namun sebuah pisau melayang terbang ke arah Suhan untuk menghalangi apa yang akan dilakukan oleh Suhan. Suhan sangat terkejut, dan melihat kemana arahnya datang pisau itu. Dan terlihat ada banyak orang yang memakai topeng dengan tanduk satu dan juga memakai jubah berwarna hitam. Sepertinya mereka adalah kultivator kuno yang pernah Suhan temui sebelumnya. Orang itu yang melihat adanya Suhan mengatakan, tak heran ada gerakan aneh dari bunga Aikido, ternyata serangga dari Akademi King Bei mencarinya. Hati-hati, dia benar-benar berhasil naik ke tingkat kedua, dan bahkan melintasi lingkungan binatang buas untuk mendekati bunga Aikido. Itu hanya kesalahan, biarkan aku menghapusnya, ucap para kultivator kuno itu kepada Suhan. Banyak bertingkah dan kamu akan mati, ucap salah satu kultivator yang maju menyerang Suhan. Suhan langsung berhasil menangkis serangan mereka. Jadi kamu lagi, ucap Suhan mengenali mereka. Tiba-tiba kawannya yang lain langsung menyerang Suhan, dia menyebutkan, keluar dari sini. Namun Suhan menolaknya, dan mengatakan tidak lagi, ucapnya berhasil menahan serangan musuh. Dan mereka beradu senjata dengan Suhan, namun Suhan berhasil menahannya, dan orang yang menyerang Suhan terkejut dengan Suhan yang berhasil menahan serangannya. Terlihat Suhan sudah mengeluarkan kapaknya, sedangkan musuhnya sudah menyiapkan serangan api untuk menyerang Suhan. Dia mengatakan kepada Suhan tentang senjata yang dia punya dan mengatakan sungguh senjata yang aneh. Suhan berpikir tentang musuhnya, orang ini sebenarnya bukan manusia, serangan biasa tidak bisa melukai asalnya. Dia kemudian mengeluarkan serangan aura biru, namun sayang sekali serangannya berhasil dihindari oleh mereka. Sayang sekali, apakah menurutmu itu akan menyakitiku? Ucap kultivator kuno meremehkan Suhan. Kemudian Suhan mengeluarkan kekuatan kapak Hongmen miliknya, dan mengeluarkan api di tangan, kemudian dia menyerang musuhnya, dan langsung memukulnya dengan telak. Kemudian Suhan menggunakan kekuatan cahaya di tangannya dan langsung menghantam musuh yang diserangnya tadi, dan langsung membenamkan dengan serangannya. Akhirnya dikalahkannya nomor satu dari pihak sang kultivator kuno.
Dia kemudian mengurungnya dalam pelindung yang telah dibuat dengan aura emas miliknya. Dan Suhan meminta kepada yang lainnya untuk segera keluar dari sini. Dengan sekali genggam menggunakan kepalan tangannya, dia langsung meledakkan kultivator kuno yang berada di tangannya. Dan meledaklah orang yang berada dalam pelindung yang telah dia buat. Salah satu anggota kultivator kuno yang melihat serangan dari Suhan sangat terkejut, karena serangan Suhan yang sangat kuat. Dia kemudian memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati dan segera pergi. Semua orang hati-hati. Menjadi kesalahan intelijen, ayo pergi. Namun Suhan tak tinggal diam, dia mengeluarkan kekuatan petir miliknya, dan mengatakan kepada musuhnya bahwa mereka tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Dan petir dari Suhan langsung menyerang orang-orang tersebut dengan begitu ganasnya. Hingga membuat semua orang yang melawan Suhan terkena petir semua secara langsung. Mereka mengatakan kepada Suhan, rencana Tuan Iblis, bagaimana Anda bisa merusaknya? Mekarnya bunga Aikido tidak boleh diganggu, ucap mereka kepada Suhan. Musuh Suhan kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam jubahnya, dan kemudian dia mengeluarkan benda bulat. Sepertinya itu adalah alat komunikasi, dan dia meminta pertolongan kepada tuannya. Tuan Iblis, tolong beri aku kekuatanmu. Namun Suhan tak membiarkannya begitu saja, dia kemudian langsung membakar alat itu dengan serangan api miliknya. Musuhnya terkejut dengan keadaan yang terjadi, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin informasi dari Raja Iblis itu salah, ucapnya terkejut dengan kejadian itu. Hingga menjatuhkan alutnya, karena berhasil diserang oleh Suhan. Kemudian Suhan langsung menginjaknya hingga hancur berkeping-keping. Mereka sangat ketakutan dengan Suhan, dan menanyakan siapa sebenarnya Suhan itu. Suhan kemudian bersiap mengeluarkan kekuatan pamungkasnya dan bersiap membunuh musuhnya. Suhan mengatakan kepada mereka, bahwa di kehidupan sebelumnya, kamu memang berhasil, tapi di kehidupan ini, aku akan menghancurkan rencanamu satu persatu. Kemudian Suhan langsung membuat para musuh itu mati. Dengan sekali genggam, musuh yang berada di depannya langsung mati, dan hanya menyisakan beberapa jubah yang masih tersisa. Dan terlihat dari luar, ada ledakan yang begitu dahsyat yang telah dilakukan oleh Suhan dalam membunuh para musuhnya. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Suhan mengatakan, Raja Iblis, tunggu, cepat atau lambat. Aku, Suhan, akan menghancurkan kalian semua dalam satu gerakan, kali ini tidak akan ada lagi yang main-main, ucap Suhan. Kemudian dia melihat bunga Aikido di depan yang masih mengeluarkan aura yang cukup kuat. Dia kemudian mengeluarkan jurusnya untuk menghancurkan bunga itu dan menggagalkan rencana iblis. Tak lama kemudian, Suhan mengurung bunga Aikido dalam kurungan jurusnya yaitu formasi 6 gayung kuda surgawi. Dan tak lama kemudian, jurus itu berhasil merusak bunga Aikido yang telah mekar. Hingga membuatnya menjadi layu dan mati, akibat jurus Suhan. Suhan akhirnya merasa lega, karena sudah akhirnya selesai menghentikan apa yang direncanakan oleh para iblis. Tak lama kemudian, Lauer dan juga teman-temannya datang menemui Suhan. Suhan mengatakan kepada Lauer, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Suhan kepada Lauer. Lauer mengatakan kepada Suhan, bahwa mereka sedikit tidak yakin, jadi kami datang untuk memeriksanya. Di sini, apa yang terjadi? Tanya Lauer kepada Suhan. Terlihat di depan Suhan ada banyak bekas ledakan dan pertempuran antara Suhan dan juga para kultivator kuno. Dan meninggalkan lubangan yang cukup dalam. Suhan mengatakan kepada Lauer bahwa dia jangan khawatir, karena saya sudah menyelesaikan semuanya. Adapun spesifiknya, saya perlahan akan berbicara dengan kamu ketika saya kembali, ucap Suhan kepada Lauer. Kemudian Suhan mengatakan kepada teman-temannya, bahwa masalah di sini sudah selesai, mari kita kembali. Pemulihan aura jangka menengah akan datang. Kita harus mencari Dekan untuk membahasnya secepat mungkin. Lauer yang mendapatkan informasi dari Suhan itu sangat terkejut, pemulihan aura. Maka kita harus memberitahu guru sesegera mungkin, ucap Lauer terkejut. Akhirnya mereka keluar dari reruntuhan Kunlun. Salah satu orang mengatakan, lihat. Seseorang keluar. Akhirnya Suhan dan juga teman-temannya telah berhasil keluar dari reruntuhan Kunlun. Sekumpulan orang yang sudah menunggu adalah beberapa dari Universitas Qingbei yang juga anggota dari Suhan.
Mereka mengatakan, "Kapten, akhirnya kamu kembali," ucap mereka telah menunggu Suhan. Suhan yang melihat mereka menanyakan, "Bagaimana kabarmu? Semuanya baik-baik saja." Namun salah satu wanita berambut pendek memanggil Suhan, dan dia kemudian langsung memeluk Lau'er. Dia menangis, dan mengatakan, "Saudari Lau'er, saya tidak berguna, mereka semua mati. Akulah yang gagal melindungi mereka." Anak buah Suhan mengatakan kepada Suhan, bahwa mereka menemukannya secara tidak sengaja dalam perjalanan ke tempat pertemuan. Suhan yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas, dan mengatakan, "Sayangnya, untung kamu baik-baik saja." Ginger kemudian muncul, dan mengatakan kepada Suhan, "Suhan, kamu benar-benar baik-baik saja. Saya tidak sebaik Anda dalam perjalanan ke pasar Kunlun ini." Suhan terkejut dengan kemunculan Ginger itu. Suhan dan Suhan saling bertatapan mata. Suhan berpikir, bahwa Ginger sungguh dia juga mendapat kesempatan. Kemudian Ginger mengatakan kepada Jade, untuk segera pergi kembali. Kemudian Suhan juga mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Wu Jiang. Dan juga Long Aotian juga, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Suhan, sampai ketemu lagi. Akhirnya mereka semua kembali ke akademi masing-masing. Di kota gelap, sang penguasa iblis. Terdapat seorang raja di istana mimpi buruk yang sedang duduk dan berbicara dengan anak buahnya. Mereka sedang kesal, karena anak buahnya telah gagal melaksanakan apa yang telah mereka rencanakan. Dan rencana untuk membuka segel itu sebenarnya juga hancur, ucap salah satu anggota yang melihat rekaman visual dari Suhan yang telah merusak rencana mereka. Raja itu marah, dia mengatakan, "Beraninya kau menghalangi rencanaku. Kamu harus dibunuh." Dan sang raja menanyakan kepada anak buahnya, menanyakan tentang Suhan, "Apakah kamu mengenal pria ini?" Anak buahnya mengatakan, "Pria penerbangan itu mati di tangan anak ini. Ada juga doppelganger. Sepertinya anak ini akan menjadi musuhku dan 12 raja iblis kita. Kita harus menghentikannya lebih awal," ucap anak buahnya kepada sang raja mimpi buruk. Sang raja mengatakan kepada anak buahnya, "Maka mari bergabung dan biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman," ucapnya untuk segera membunuh Suhan. 3 hari kemudian di Universitas Qingbei, Liangshu memberitahu Suhan yang sedang berkultivasi, bahwa dekan memanggilnya. "Kakak Su, dekan memintamu pergi ke kantor. Saya mendengar bahwa kita perlu mengirimkan laporan tentang kalender tentang pelatihan," ucap Liangshu kepada Suhan. Suhan kemudian bangun, dan mengatakan kepada Liangshu bahwa dia mendapatkannya. Dan dia akan segera ke sana. Monster kucing kemudian menyagil Liangshu, "Kamu nak nongol begitu saja kamu di sini dengan tangan kosong." Kemudian Liangshu paham apa maksudnya, dia kemudian mengeluarkan buah roh miliknya, dan memberikannya kepada monster kucing. Monster kucing itu langsung melompat dan mengambil buah yang diberikan oleh Liangshu. Monster kucing itu bahagia dengan emberian buah rohnya. Dia mengatakan kepada Liangshu, "Kamu adalah orang yang tahu bagaimana melakukan sesuatu." "Bau yang enak," ucap monster kucing. Kemudian di gedung kantor Universitas Qingbei, Suhan yang sudah tiba di kantor bertanya ke dekan. "Dekan, apakah kamu mencariku?" tanya Suhan. Dekan langsung menanyakan kepada Suhan, "Reruntuhan Kunlun mengalami banyak korban. Hal mengerikan apa yang terjadi di dalam?" tanya sang dekan kepada Suhan. Suhan kemudian mengatakan, "Panjang ceritanya, kami baru saja memasuki reruntuhan Kunlun. Dia diserang oleh monster bumi abadi." Banyak para guru yang terkejut mendengar cerita dari Suhan. "Baik, kemudian, kami bertemu dengan sekelompok pria misterius berbaju hitam di lantai 2, dan mengetahui tentang konspirasi Master Iblis dari mulut mereka. Ternyata Raja Iblis ingin menggunakan bunga Aikido untuk mengangkat segel reruntuhan Kunlun dan melepaskan monster di dalamnya untuk membantai dunia. Tapi rencana ini terganggu oleh saya. Saya untuk sementara menyegel bunga Aikido. Tapi Raja Iblis Barat pasti tidak akan menyerah, dan monster-monster di reruntuhan Kunlun itu pada akhirnya akan lahir," jelas Suhan kepada dekan. Dekannya sangat terkejut dengan penjelasan yang disampaikan oleh Suhan. Raja Iblis Barat, taruhannya sangat penting, dan atasan serta semua pihak harus diberitahu. "Suhan, kamu telah bekerja keras kali ini. Kembali istirahat dulu," ucap sang dekan kemudian menyuruhnya untuk istirahat.
Akhirnya Suhan hanya diam dan mengikuti perintah sang dekan. Sang dekan mengatakan kepada kedua guru lainnya setelah kepergian Suhan, setelah reruntuhan Kunlun dan pestanya, aku tidak bisa melihat melalui anak ini. Menurut saya, sudah hampir waktunya untuk membiarkan anak ini benar-benar bergabung dengan Biro Penyesuaian Spiritual, ucap sang dekan memberikan rekomendasi kepada Suhan. Li Kaisan yang mendengar permintaan sang dekan menyetujuinya dan dia memilih Suhan untuk masuk. Namun guru Xiaoyu sepertinya masih butuh pertimbangan. Senak dekan menyebutkan, jika konspirasi Raja Iblis gagal kali ini, dia pasti akan mengirim seseorang untuk melepaskan segel Haohua yang juga harus kita persiapkan sebelumnya, ucap sang dekan kepada kedua guru itu. Shin berpindah ke koridor di luar kantor. Terlihat Suhan sedang berjalan setelah menemui sang dekan. Ketika sedang berjalan dia bertemu Lao Er, kenapa kamu di sini? Lao Er langsung berlari dan menemui Suhan. Lao Er mengatakan, saya baru saja pergi ke rumah kamu, untuk mencari kamu, tetapi kamu tidak ada di sana. Saya mendengar bahwa kamu datang ke dekan. Aku akan di sini menunggumu. Lao Er menyerahkan sebuah kertas ke Suhan, Suhan, ini. Suhan berkeringat dingin dan kebingungan, dia mengatakan ini, mungkinkah ini, surat cinta Jiang Tianyi untuk Lao Er?